Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pendengar hasil hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Isa Al-Kaf, dan juga Andi Saputra dan Anis Mualim. Kali ini kita akan mengambil tema bagaimana kita belajar dari orang-orang yang berhijrah dan contoh-contoh orang yang berhijrah seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hussein Alatas. Salam Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa kami sekalian untuk memberikan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menemani ikhwan akhwat sekalian dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama ada juga Ondi dan juga Anis Mualim di meja operator, dan juga guru kita yang membersamai kita di studio, Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengingat kita akan memperingatinya beberapa hari lagi, mungkin sekitar seminggu ke depan, di tanggal 19 Juli 2023 adalah peringatan atau momen peristiwa Tahun Baru Islam di mana baginda Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah menuju Madinah, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kesetiaan para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, as-sabiqun al-awwalun, mereka yang awal-awal berjuang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya, dan juga keluarga baginda Nabi Muhammad SAW yang menemani perjuangan beliau dari masa awal-awal kenabian yang begitu berat yang dialami oleh baginda Nabi dan beberapa pendahulu kita yang membawa dan memperjuangkan panji Islam. Kemudian juga kita juga bisa mengambil hikmah bagaimana kedermawanan daripada kaum Ansar, penduduk kota Yathrib atau kota Madinah, menolong atau memberikan bantuan daripada apa yang mereka cintai kepada kaum muhajirin yang kemudian ditangkap dengan sangat bijak oleh kaum muhajirin. Nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar dari Ustaz Hussein bin Hamid Alatas dan bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW menghadapi ancaman kematian yang dilakukan oleh beberapa kaum kafir musyrikin Quraisy yang mengancam atau mengincar nyawa baginda Nabi Muhammad SAW di malam beliau hijrah menuju Madinah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa hijrah ini. Khanafat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita belajar daripada kisah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa hijrah dari Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Kepada beliau kita persilahkan. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indik Allahumma atina indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Penanggalan dalam Islam diawali dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Muharram merupakan awal tahun ya. Sebagaimana bulan Januari merupakan sebagai pembukaan dan awal tahun, maka bulan Muharram merupakan awal tahun ya. Dan permulaan dari penanggalan tersebut ya, ditandai dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi berhijrah dari kota suci Mekah? Ini merupakan pilihan beliau, apakah perintah Allah? Nabi berhijrah dari kota suci Mekah dengan mengikuti perintah Allah. Karena Allah melihat kota suci Mekah tidak dapat lagi menjadi tempat yang aman bagi Nabi kita untuk menyampaikan dakwah beliau. Dakwah telah mengalami kebuntuan di tempat tersebut. Walaupun kota suci Mekah merupakan kota suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka-mereka yang berkuasa di kota suci tersebut adalah orang-orang yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang berkata, mengapa Allah tidak turun tangan saja dengan kekuasaannya untuk menghancurkan mereka-mereka yang memerangi dan menentang Nabi kita? Bukankah Allah Maha Kuasa? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tapi Nabi kita tidak akan hidup selamanya bersama kita. Dia akan meninggalkan dunia. Maka ajaran-ajarannya, contoh-contoh hidupnya itu menjadi pegangan dan pelajaran buat kita semua. Kalau Allah turun tangan menghancurkan kaum musyrikin di Mekah lalu menjadikan kota Mekah sebagai tempat dan markas sentral dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kaum muslimin mengalami hal yang sama, bagaimana cara mereka menghadapinya? Karena di setiap masa pasti mereka akan menghadapi tantangan yang sama, kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Nabi kita. Maka Allah perintahkan Nabi kita untuk berhijrah bukan karena Allah tidak Maha Kuasa, tapi agar menjadi pelajaran bagi kita. Kalau mengalami kondisi yang sama, kita melakukan hal yang sama. Nah, setelah Nabi kita mengembalikan titipan amanat yang dititipkan kepadanya, menjalankan kewajibannya, dia berpesan kepada sepupunya yang kemudian menjadi menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, yang diberikan gelar Abu Turab. Turab artinya tanah, karena kebiasaan beliau berbaring di tanah. Beliau hidup sederhana, makan dari makanan yang amat sederhana. Beliau juga terkadang dipanggil Abul Hasan karena putra beliau yang tertua bernama Hasan. Beliau tidak dipanggil Habib, tidak dipanggil Sayyid,
tapi dipanggil Abu Turab atau Abul Hasan. Nama-nama yang menunjukkan ketawaduan dan kerendahan ini patut untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Mereka adalah suri tauladan kita. Rasulullah berpesan kepada Abu Turab, sepupu beliau, untuk tidur di tempat tidurnya, menggantikan beliau yang akan berhijrah ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di malam hari beliau meninggalkan kota suci Mekah, padahal pada saat itu dalam pengepungan. Tapi Allah menutup mata para pengepung hingga tidak menyaksikan Rasul keluar meninggalkan mereka. Ada riwayat, ya, kita nggak berani pastikan karena nggak menyaksikan sendiri, bahwa sewaktu Nabi meninggalkan rumahnya, dia mengambil pasir meletakkan pada kepala setiap orang. Kemudian Nabi pergi. Nabi berjalan, ya, menempuh perjalanan menuju ke Mekah dan telah ditunggu oleh seorang dalil penunjuk jalan yang akan mengantarkan mereka menuju jalan-jalan, ya, yang tidak sama sekali diperhatikan untuk menuju kota suci Madinah. Dalam perjalanan ternyata Suraqah bin Malik, ya, yang tergiur oleh sayembara yang diumumkan oleh kaum Quraisy, siapa yang dapat menemukan Nabi kita Muhammad SAW, maka menerima hadiah yang amat besar. Yang miskin bisa menjadi kaya mendadak dengan hadiah yang disiapkan oleh suku-suku Quraisy pada saat tersebut. Suraqah mengejar Rasulullah SAW hingga bertemu dengan Rasul. Ketika tiba di hadapan Rasul, kaki kudanya masuk ke dalam pasir, ke dalam lubang, terjatuh, begitu pula pedangnya. Nabi mengambil pedang, menghunuskannya, kemudian meletakkan di leher Suraqah. Suraqah pada saat tersebut dengan melas memohon ampun kepada Rasulullah, berjanji untuk tidak memberitahukan jejak Rasul kepada mereka-mereka yang memburunya. Rasulullah menawarkan, mau tidak kamu masuk ke dalam Islam? Suraqah akhirnya melihat kebenaran, dia masuk ke dalam Islam. Rasulullah katakan, kamu kembali ke Mekah, sembunyikan jati diri kamu sebagai seorang muslim agar kamu tidak dianiaya. Karena Rasulullah tahu tidak semua orang tahan, tidak semua orang memiliki pelindung yang melindungi dirinya. Jadi kebaikan buat Suraqah untuk menyembunyikan Islamnya sebagaimana paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah berkata kepada Suraqah, kelak wahai Suraqah, kamu yang akan menggunakan mahkota dan pakaian Kisra setelah kejatuhan Kisra dan kejatuhan Persia. Ini merupakan kabar yang Allah beritahukan, bukan Nabi meramal, tapi berita gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melanjutkan perjalanan bersembunyi di Gua Thawr. Gua yang cukup tinggi, bersembunyi di dalamnya. Kaum Quraisy, para pemburu, mengejar hingga tiba di samping gua tersebut. Subhanallah, Allah palingkan juga mata mereka. Apalagi mereka menyaksikan ada burung dan laba-laba yang bersarang. Kalau ada orang yang masuk, pasti apa? Pasti akan merusak sarang tersebut. Abu Bakar di dalam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka menunduk, niscaya akan menjumpai kami. Nabi dengan senyum mengatakan, Ara'aita ya Abu Bakrin birajulain thalithuhum Allah. Gimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Dua orang, yang ketiga adalah Allah. Di situ Abu Bakar As-Siddiq merasa tenteram. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata, sebagaimana dikutip Al-Quran, bahwasannya Allah bersama kita. Jangan kau berduka dan bersedih. Ini keimanan yang dibutuhkan oleh setiap orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi ini baru didapatkan apabila orang betul-betul mengikhlaskan perjuangannya untuk Allah, bukan untuk kebesaran nama, menonjolkan diri, atau mencari pengaruh. Betul-betul keikhlasan ini yang akan menumbuhkan rasa yakin, tenteram, dan bala bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi melanjutkan setelah itu perjalanannya menuju ke Madinah. Sedangkan Imam Ali berbaring pada malam itu di pembaringan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu pagi kaum musyrikin Quraisy ketika menantikan Rasulullah keluar, ternyata yang keluar bukan Rasulullah tapi saudara sepupunya. Akhirnya mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib, bertanya kepadanya, dia mengatakan Rasulullah sudah apa? Sudah berangkat menuju Madinah. Mereka tidak mengganggu Ali bin Abi Thalib agar tidak menimbulkan fitnah, karena dia merupakan salah seorang yang cukup berpengaruh di tengah-tengah Bani Hashim. Mereka sudah berencana terhadap Rasul, tidak ingin menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Artinya beliau dalam keadaan aman pada saat tersebut. Walaupun ini merupakan saat-saat sebetulnya dia mempertaruhkan nyawanya, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang dilakukan merupakan bahagian dari bukti kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering kita dengar dari para sahabat Nabi, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, artinya fida'uka abi wa ummi, aku rela menjadikan ayah ibuku sebagai tebusan pengganti bagi engkau. Orang Arab punya kebanggaan terhadap orang tua mereka. Kalau mereka rela mempersembahkan orang tua mereka, mereka tidak akan sayang-sayang mempersembahkan diri mereka. Ini merupakan saat-saat yang genting. Kita tidak ceritakan bagaimana kondisi yang genting pada saat tersebut. Nabi melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Madinah. Dari atas bukit, ketika Nabi turun masuk ke dalam kota Madinah yang merupakan dataran ya, dari bukit yang bernama Thaniyatul Wada, wajah beliau yang penuh dengan cahaya, membawa harapan penerangan, disambut oleh kedua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, termasuk oleh wanita-wanita dari keluarga ibu Nabi kita Muhammad SAW, yang dikenal dengan Bani Najjar. Mereka dengan ketimplengnya, dengan rebananya, ya, menyambut Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh kehangatan, melantunkan nyanyian Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' qad labisna thawba izzin ba'da tamziqir riqa. Ini ungkapan yang amat indah. Tala al-Badru alaina, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Bulan di saat purnama akan membuat kegelapan betul-betul apa? Berubah menjadi suasana yang terang. Bulan purnama tersebut memberikan harapan. Dan perumpamaan tentang bulan purnama ini kalau kita perhatikan ya, dalam bangsa, di tengah-tengah bangsa Arab itu amat banyak yang menggambarkan wajah yang terang benderang, yang menggambarkan juga harapan. Dalam syair-syair bangsa Arab kita perhatikan ya, merupakan apa? Merupakan gambaran-gambaran yang memberikan harapan. Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada, dari bukit yang bernama Thaniyatil Wada. Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Dan wajib atas kita untuk bersyukur selagi ada dai, ya, juru dakwah yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus di tengah-tengah kami, ji'ta bil amril muta', kamu datang dengan sesuatu yang wajib untuk ditaati, dipatuhi. Jadi bukan hanya memuji Rasul, bukan hanya berselawat untuk Rasul dengan suara yang indah, tapi mereka mengingatkan diri mereka bahwa apa yang Rasulullah bawa merupakan risalah yang wajib untuk ditaati oleh setiap orang yang beriman. Lalu kelanjutannya, qad labisna thawba izzin, kami telah mengenakan pakaian kemuliaan, ba'da tamziqir riqa, setelah tadinya pakaian kami tercabik-cabik. Maksudnya apa?
Kami sekarang betul-betul ya, menerima anugerah kemuliaan dengan datangnya Islam yang memuliakan kami. Setelah tadinya kami betul-betul apa? Setelah kami tadinya diremehkan, disepelekan. Pakaian kehormatan kami tercabik-cabik. Ini menggambarkan bagaimana kemuliaan yang dibawa oleh Rasul bagi orang yang beriman bukan hanya bagi kaum pria, tapi bagi wanita-wanita muslimat. Karena Rasulullah datang dengan membawa rahmat bagi al-alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sana ya, beliau memulai hadirin sekalian langkah-langkahnya untuk mendirikan masyarakat Islam yang solid dan kompak. Pertama-tama Rasulullah menghapuskan kebencian permusuhan di antara dua suku besar yang berasal dari ayah yang sama, Aus dan Khazraj. Mulai hari ini dendam-dendam jahiliyah dihapuskan. Siapa yang mengungkit dendam-dendam jahiliyah dan kebenciannya bukan dari golongan kami. Rasulullah persaudarakan di antara kaum Ansar dan di antara kaum Aus dan Ansar, nama mereka disatukan dengan nama yang mulia, yaitu sebagai Ansar Rasulullah, Ansarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para Hawariyin menjadi Ansar Nabi Isa. Kemudian yang datang dari Mekah, ya, mereka tidak lagi dipanggil dengan suku mereka, tapi dipanggil dengan nama yang merupakan buah dari pengorbanan mereka, yaitu kaum Muhajirun. Ansar merupakan nama pengorbanan pengabdian mereka, sedangkan yang datang dari Mekah, mereka merupakan nama-nama yang mereka banggakan pada masa jahiliyah dengan nama yang betul-betul mereka dapatkan sebagai kemuliaan anugerah dari Allah, menjadi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan punya saya sebagai seorang yang bernama Husain bin Hamid Al-Attas, Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf. Ini semua merupakan nama-nama bukan dari perbuah perjuangan kita, tapi merupakan nama-nama ya, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Nasab kita juga merupakan karunia dari Allah. Tapi yang merupakan hasil pekerjaan usaha kita dengan taufik dan bimbingan Allah, ini sebetulnya yang merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan buat kita. Abu Jahal sebagai seorang bangsa Quraisy, Abu Lahab juga Quraisy, Al-Walid ibn Mughirah sebagai bangsa Quraisy, Abu Lahab bahkan paman Nabi kita. Tapi apakah mereka mendapatkan kemuliaan dengan nasab mereka yang begitu mulia, tapi mengingkari Rasul? Sama sekali tidak. Walaupun mereka dari kalangan orang-orang yang terkemuka, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, rahmat Allah, kemuliaan yang Allah berikan pada mereka diangkat. Sedangkan Bilal yang tidak punya latar belakang kemuliaan, bukan dari bangsa Quraisy, bukan juga dari suku terkenal di negerinya yang berasal di Habasyah, ya, tapi seorang yang statusnya amat rendah, tapi iman, Islam, dan takwanya yang mengangkat martabatnya sederajat dengan pemuka-pemuka Quraisy. Siapa di antara para sahabat yang dapat meremehkan Bilal? Hingga ketika orang seperti Bilal dan Ammar bin Yasir ditegur oleh Abu Bakar karena bersikap tidak sopan di hadapan Abu Sufyan, Rasulullah menegur Abu Bakar. Bahkan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada Abu Bakar, minta maaf kepada Ammar bin Yasir. Jadi bagaimana Islam memuliakan mereka-mereka yang berjuang di sisi Nabi, yang betul-betul berasal bersama Nabi pada saat-saat sulit sebelum meraih kemenangan. Hingga ketika Abu Sufyan, Muawiyah, dan Bilal ingin menjumpai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang diizinkan masuk Bilal, sedangkan Abu Sufyan dan Muawiyah tidak diizinkan masuk. Bagaimana penghormatan diberikan kepada para sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, baru setelah itu walladzina taba'uhum bi ihsan. Itu orang-orang yang menjadi pendahulu dari kalangan muhajirin maupun ansar, baru berikutnya yang ikut di belakang mereka dengan kebajikan. Jadi bagaimana Rasulullah memuliakan bukan kalangan orang-orang yang besar, yang kaya dari kalangan oligarki, ya,
seperti kita jumpai dalam memperebutkan kedudukan presiden atau gubernur ya atau menteri dan lain sebagainya. Pada saat mereka berjuang mengharapkan dukungan dari rakyat. Begitu mereka naik ke atas, mereka lupa kepada rakyat, mereka bergaul, bergumul dengan siapa? Dengan orang-orang yang selevel dengan mereka bisa memberikan keuntungan. Karena perjuangannya bukan mereka lakukan untuk Allah. Kalau mereka lakukan untuk Allah, mereka akan mengingat kebaikan orang-orang yang mendukung mereka dalam perjuangan, memuliakan mereka, bukan memuliakan orang-orang yang dulu menjadi penentang mereka karena berasal dari kalangan orang-orang elit di atas, baik dengan pengaruhnya, dengan keuangannya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah memuliakan orang seperti Bilal, Salman Al-Farisi, ya, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab, ya, kemudian Zaid bin Harithah. Bahkan Rasulullah marah ketika Khalid bin Walid, pemuka Quraisy, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada Ammar bin Yasir. Sampai dia mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Padahal kan Khalid juga orang-orang yang bertemu dengan Rasul kan. Tapi sahabat Nabi bertingkat-tingkat, orang yang berjuang bersama Rasul dari awal, beda dengan orang-orang yang datang di belakang hari. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Enggak sama orang yang berinfak sebelum Mekah ya, diambil alih dengan orang yang berinfak berjuang setelah itu. Walaupun yang mereka korbankan sekarang 1 miliar atau 100 miliar, 1 triliun tidak sama dengan 1 juta, 2 juta rupiah yang mereka persembahkan di saat mereka masih sedikit dan lemah. Jadi bagaimana Quran memberikan nilai tersendiri bagi orang-orang yang berjuang bersama-sama Nabi yang membangun fondasi Islam. Beda dengan orang yang datang ya, setelah Islam menjadi bangunan yang kokoh kuat. Mereka datang dan masuk ke dalam Islam masih belum dapat betul-betul diyakini mereka masuk ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh. Seperti kaum Tulaqa yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Terjadinya kerusakan umat Islam, pemerintahan Islam justru oleh tangan-tangan mereka menimbulkan fitnah. Membunuh sahabat-sahabat Nabi yang setia, menumpahkan darah mereka, mengubah khilafah menjadi kerajaan yang digigit. Ini yang membedakan orang yang betul-betul berjuang bersama Nabi dengan orang yang memanfaatkan hasil perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah kaum mukhlisun, ya. Yang satu lagi adalah oportunis, yang mengambil manfaat atau dikenal dalam bahasa Arab intihaziyun. Nah, setelah Rasulullah SAW berhijrah di Mekah, mempersaudarakan antara kaum Aus dan Ansar, kemudian mempersaudarakan juga di antara kaum Muhajirin. Ya. Setelah itu Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk bekerja sama dalam kebaikan dan tidak saling mengganggu agar tidak membuka jalan bagi orang Yahudi untuk bersekutu dan bersekongkol dengan kaum musyrikin. Karena tantangan yang akan dihadapi Nabi cukup besar. Jangan sampai mendapatkan serangan dari luar, serangan dari dalam. Ini merupakan piagam Madinah. Dimulai dengan persatuan, menghapuskan kebencian, pertentangan, perselisihan di antara mereka, mengadakan perjanjian bersama para ahli kitab. Nabi tidak pernah mengkhianati perjanjian, tapi mereka yang berkhianat terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah atas perintah Allah menyeru dan mengumumkan kepada mereka yang beriman, yang berada di kota Mekah, yang kondisi mereka terancam, tertekan, tidak dapat menjalankan agama mereka dengan baik, untuk berhijrah ke Madinah, bergabung bersama Allah dan Rasul-Nya. Maka mulai satu persatu ya, kaum muslimin dimulai dari orang yang punya pengaruh dan kekuatan untuk berhijrah bergabung bersama Rasulullah.
Karena kalau kalangan-kalangan yang lemah, yang tidak memiliki modal untuk berhijrah, atau wanita, orang-orang tua, anak-anak, bagaimana mungkin mereka berhijrah? Nah, pada saat sahabat-sahabat akan berhijrah meninggalkan kota suci Mekah, cobaan yang mereka hadapi cukup berat. Tidak mudah. Ketika seorang sahabat akan berhijrah, istrinya beratap menangis. Anak-anaknya, bagaimana nasib kami bila kamu pergi meninggalkan kami? Ini merupakan ujian yang berat tidak? Tapi ternyata sahabat-sahabat yang beriman, yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak goyah. Hingga Allah ingatkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sebahagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian fitnah bagi kalian. Musuh bagi kalian. Musuh di sini bukan berarti musuh di medan perang, tapi yang berupaya, setan berupaya menggunakan mereka untuk memalingkan mereka dari apa? Jalan Allah Ta'ala. Cobaan yang paling berat kalau datang dari keluarga, dari anak-anak, yang menghalang-halangi kita berjalan di jalan Allah, memalingkan kita dengan kecintaan kita kepada mereka dari kebenaran. Hingga banyak orang yang tergelincir disebabkan cinta pada keluarganya dan anak-anaknya. Nah, Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sebahagian dari pasangan kalian, anak-anak kalian adalah apa? Musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian terhadap mereka. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi berkata pada mereka, kalau kalian tidak mau ikut hijrah bersama kami, bila Allah memenangkan agamanya, saya tidak akan menerima kalian. Saya tidak akan menerima kalian. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan Rasulnya, menangkan kaum muslimin yang dulu mereka hidup dalam ketakutan. Ya. Setelah mereka berhijrah, mereka kembali ke Mekah dalam keadaan menang. Allah ingatkan kepada mereka, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalian melupakan, memberikan ampun, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, tapi tidak sama mereka-mereka yang berhijrah, ya, sama mereka-mereka yang berdiam di Mekah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah, penggoda yang luar biasa. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau kalian sabar menghadapi godaan tersebut, kalian tetap di jalan Allah, Allah menyediakan bagi kalian ganjaran yang besar. Saya merasakan betul-betul dalam hidup ini cobaan yang paling berat, cinta kita pada keluarga dan anak-anak kita. Terkadang kita nggak tega, ya, karena kita merasa kasihan terhadap mereka, malah ini justru yang akan merusak mereka. Oleh karena itu, orang tua betul-betul harus bisa mengendalikan perasaannya dengan memohon bantuan kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, mendidik anak-anak mereka untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan di atas jalannya. Nah, kalau kita belajar Ustaz Isa, juga Ustaz Muhammad Krisna, dari kisah sahabat-sahabat yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenal seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi karena dia berasal dari Romawi, berdiam di Mekah. Ya. Beliau di sana berusaha, berniaga, menjadi seorang pedagang. Allah kasih dari orang yang tadinya tidak punya, menjadi seorang yang memiliki harta yang cukup banyak. Dan Suhaib ini termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Begitu Nabi memerintahkan kaum mukmin untuk berhijrah, dia persiapkan dirinya. Harta bendanya, barang dagangannya, semuanya diuangkan dalam bentuk dinar. Setelah itu dia bersiap-siap untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Suhaib seorang yang tubuhnya kuat.
waktu dia hijrah ke Madinah, rupanya berita dia akan berhijrah terdengar oleh para pemuka Quraisy. Akhirnya waktu dia meninggalkan Madinah dihadang oleh para pemuka Quraisy. Mereka mengatakan, kamu datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, lalu kamu ya, berdagang berusaha di tengah kami jadi seorang kaya, sekarang kamu akan bergabung dengan musuh kami. Apa jawaban Suhaib? Saya berikan kalian dua pilihan. Pertama, ya, kalian hadapi saya, bertarung bersama saya akan mati dengan jumlah kalian yang banyak. Tapi pasti ada yang menjadi korban di antara kalian. Pasti akan ada yang menjadi korban. Orang-orang kaya kan paling takut kalau sampai apa? Dirinya menjadi korban, sedangkan yang lain selamat. Pilihan yang kedua, saya akan tinggalkan harta benda saya yang saya kumpulkan, saya hanya akan membawa untuk bekal saya menuju Madinah. Dan kalian membiarkan saya untuk berhijrah. Mereka pikir ini lebih aman buat mereka. Akhirnya mereka menerima persyaratan tersebut. Ya. Akhirnya Suhaib meninggalkan Mekah, berkumpul dengan Allah dan Rasulnya, dan Suhaib ya, meninggalkan semua yang pernah dikumpulkan tanpa rasa berat hati. Berkumpul bersama Allah dan Rasulnya merupakan dambaan dan harapan hidupnya. Orang kalau di hatinya ada iman, dia akan merasakan bahwa dunia itu sebetulnya hanya merupakan apa? Sarana. Kalau dia menjadi sarana yang akan membawa petaka, yang akan menjauhkan dari kecintaannya, dia tidak akan berat meninggalkan. Tapi kalau sarana yang akan membuat dirinya mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dia akan pergunakan. Oleh karena itu perlu kita tahu harta itu hanya angka. Kalau kita simpan di bank, kita tabung, hanya merupakan angka. Tapi begitu kita infakkan di tempat-tempat kebaikan, baru akan terlihat nilainya. Banyak orang meninggalkan dunia dengan harta yang melimpah, tapi hanya merupakan angka yang dimiliki sekian triliun. Tapi apa artinya buat dirinya? Di dunia dia hidup susah. Di hari akhirat juga dia tidak membawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa piciknya, bodohnya orang semacam ini. Berapa lama dia akan hidup dalam kehidupan dunia? Ini Suhaib. Kita akan lihat bagaimana sambutan Rasul terhadap Suhaib nanti. Begitu juga Imam Ali. Ya, yang berbaring di tempat pembaringan Rasul. Ya, di mana nyawanya terancam, tapi semua dilakukan sebagai persembahannya untuk Allah dan Rasul. Mereka bahagia kalau bisa menjadi tebusan bagi Rasulullah. Kemudian sebagaimana yang diceritakan Allah dalam suratun Nisa. Ketika turun firman Allah dalam surat An-Nisa, itu ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan Allah dalam keadaan menganiaya diri mereka. Maksudnya apa? Mereka diperintahkan oleh kaum musyrikin untuk berperang memerangi Rasul dan kaum muslimin. Mereka berdiam di Mekah, mereka tidak berhijrah berkumpul kepada Rasul karena berat dengan apa? Dengan tempat kelahiran mereka, dengan harta mereka. Akhirnya karena mereka dipaksa perang, mereka mati dalam peperangan. Mati dalam keadaan peperangan, tapi perang bukan dalam kebenaran. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Kenapa kalian mengalami nasib seperti ini? Apa alasan kalian? Dijawab oleh mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kita merupakan orang-orang yang tertindas di muka bumi. Dijawab oleh malaikat, qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Kalau kamu nggak bisa menjalankan agama Allah di suatu tempat, kamu bisa berhijrah ke tempat lain. Jangan paksakan diri kamu. Tapi kecintaan kepada apa?
kepada harta mereka, tempat kediaman mereka yang membuat mereka berat untuk meninggalkan Mekah. Akhir nasib mereka yang meninggal dalam keadaan menganiaya diri mereka, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kediaman mereka api neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dikecualikan diberikan maaf oleh Allah para mustad'afin. Dari siapa? Dari rijal, orang-orang yang tua, orang-orang yang sakit menaun tidak berdaya, wanita-wanita atau anak-anak kecil. Mereka yang tidak berhijrah karena alasan seperti ini, sudah tua, kemudian perempuan atau anak-anak kecil. Orang-orang semacam ini mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah. Faulaika asa ayyatuballahu alaihim. Maka mereka-mereka, semoga Allah, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka-mereka orang yang semoga Allah memberikan maaf buat mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini bukan hanya mereka dipaksa perang. Mereka berdiam di Mekah menolak untuk hijrah padahal mereka wajib untuk berhijrah. Akhirnya mereka mati di kota Mekah, tidak berhijrah, menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Padahal mereka mampu, mereka merupakan orang yang mati dalam keadaan menganiaya diri mereka. Kalau ditarik ke zaman ini gimana? Misalnya dia punya pekerjaan di perusahaan yang jelas-jelas adalah haram atau riba. Apakah wajib untuk dia berhijrah atau dia punya alasan untuk nggak bisa lagi nyari duit selain di tempat ini? Sebetulnya itu ucapan tidak bisa mencari uang. Contohnya dia kerja di perusahaan khamar di Bir Bintang sebagai direktur. Di sini Allah menguji dirinya. Kamu lebih mempertahankan kedudukan kamu dengan penghasilan kamu yang besar tapi dari yang haram? Apa kamu lebih mengutamakan Allah, mengutamakan hari akhirat kamu? Kalau dia mengutamakan dunianya, dia tidak akan bergeser. Dia akan punya 1000 macam alasan bahwa saya nggak punya lapangan pekerjaan yang lain. Kalau dia bisa bekerja sebagai seorang direktur di Bir Bintang, masa di tempat lain dia nggak mampu bekerja. Sayyidah Hajar di tengah padang yang tak bertuan. Tidak terdapat air dan tumbuhan, dia tidak berputus asa. Betul nggak? Betul. Begitu juga kalau dia bekerja di perusahaan-perusahaan yang haram, ya, yang pekerjaannya ada di seputar riba dan lain sebagainya. Dengan skill pendidikan dia tidak percaya, ya, tidak mempunyai kepercayaan diri, tidak yakin pada Allah. Ya. Dia lebih berat pada pekerjaannya. Kalau dia meninggal dunia sama orang-orang yang seharusnya bisa berhijrah, mereka tidak berhijrah. Bukankah bumi Allah luas, lapangan pekerjaan banyak. Orang bodoh saja bisa kerja, masa kamu orang pintar tidak yakin? Kejadian di beberapa kafe di tempat elit, itu kafenya sepi dan akan ramai jika dia masukkan minuman beralkohol. Itu akan mendatangkan traffic. Mereka bilang nggak punya pilihan, kalau nggak gini karyawan kita nggak bisa makan. Sama persis kayak Bani Israel yang dilarang mengail hari Sabtu. Di hari Sabtu ikan penuh berlompat-lompatan di hadapan mereka. Di luar hari Sabtu ikannya menjauh. Ini kan ujian dari Allah. Tapi apakah selamanya dalam ujian? Kalau dia jujur, lurus, bersih, pasti Allah berikan rezekinya. Memangnya Allah tidak kuasa memberikan rezeki pada hamba-hambanya yang taat padanya? Apa syaitan lebih kuasa untuk mengajak orang berkerumun di tempat usahanya? Tidak. Cuma dia pada saat ujian ternyata gagal. Nah, kalau mereka gagal, ya, seharusnya mereka bertobat, memperbaiki diri mereka. Tapi kalau sudah tidak memiliki sama sekali keyakinan terhadap Allah, dia lebih berat kepada dunianya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 25 kalau tidak salah, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasulullah, kalau ayah ibu kalian, aba di sini mencakup ayah, mencakup ibu. Wa abna'ukum, putra-putri kalian. Wa ikhwanukum, saudara-saudari kalian. Wa azwajukum, pasangan kalian. Wa ashiratukum, dan suku kalian, asyirah, keluarga besar kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian dapatkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut sepi. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat kediaman yang kalian sukai. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilillah, berjuang di jalannya. Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi'amrih, hingga Allah mengirimkan adabnya. Kita nggak tahu dalam bentuk apa. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Begitu dia mengutamakan dunianya, meninggalkan Allah, maka dia berada pada keadaan yang kritis. Setiap saat dia akan menghadapi ancaman pada dirinya dan apa yang dicintai. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Jadi pada ayat ini Allah terangkan, yang diberikan maaf dari kewajiban hijrah adalah kalangan mustad'afin yang tidak berdaya, dari pria-pria yang sudah tua atau sakit-sakitan, atau katakan anak-anak dan wanita. Mereka diberikan pengecualian oleh Allah. Faulaika fa'asallahu an ya'fu anhum, maka mereka diharapkan Allah akan memberikan maaf bagi mereka. Wa kana Allahu afwan, wa kana Allahu afuwan ghafura. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, ketika ayat ini turun, orang yang hatinya sensitif, yang penuh rasa takut pada Allah, ya, ketika mendengarkan mereka berlomba-lomba untuk berhijrah. Nah, di antara mereka Ustaz Isa terdapat orang tua yang sakit-sakitan. Orang tua yang sakit-sakitan. Ketika dia mendengarkan ayat ini, dia bergegas-gegas minta kepada anaknya untuk membuat tandu. Tandu. Lalu dia meminta anaknya untuk memikul dirinya hijrah menuju Allah dan Rasul. Dia minta kepada anaknya untuk bergegas-gegas membawa dia agar bisa berhijrah, berkumpul bersama Allah dan Rasulnya. Si anak mentaati perintah orang tuanya, mereka gotong orang tua mereka berjalan menuju Madinah. Tapi rupanya karena kondisi orang tua tersebut lemah, di tengah jalan datang malakul maut menjemput dirinya dan tiba saat ajalnya. Si orang tua pada saat menghadapi sakaratul maut, dia menjerit, ya, agar bisa apa? Agar bisa berkumpul dan bergabung bersama Rasulnya di Madinah. Dia merasa khawatir kalau dimasukkan dalam golongan orang-orang yang apa? Yang zalim. Karena tidak menyambut seruan Allah yang memerintahkan mereka untuk berhijrah. Akhirnya si orang tua meninggal dunia, anak-anak mereka menguburkan orang tua mereka, kemudian mereka melanjutkan berhijrah menuju Madinah. Sampai di Madinah, mereka disambut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada orang, ya, yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Syara yashri bisa berarti membeli, bisa berarti menjual. Terkadang berarti menjual. Kalau ishtara yashtari, membeli. Jadi dia rela mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hartanya yang dimiliki untuk mengharapkan keridhaan Allah. Allah Maha Penyantun, penyayang terhadap hamba-hambanya. Maka Rasulullah berkata kepada Suhaib, bakhin. Sungguh kau beruntung wahai Suhaib. Begitu juga kepada orang tua tersebut yang berhijrah di jalan Allah, ya, untuk membuktikan imannya, ingin berkumpul bersama Rasulnya, mendapatkan sambutan yang hangat, di antaranya ayat berikutnya. Waman yakhruj min baitihi muhajir, waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a.
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhu wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah buka harapan buat hamba-hambanya yang mau berhijrah di jalan Allah, yang kerja di tempat-tempat yang haram, tempat minuman keras, tempat-tempat yang melakukan transaksi ribawi, atau dalam usaha apa saja, atau mereka yang bekerja di proyek-proyek pemerintah kan biasa markup-nya besar. Yang digunakan untuk proyek 50% masuk kantong ya, pejabat-pejabat yang memberikan proyek kepadanya. Ini bukan lagi merupakan berita burung atau rahasia umum. Sampai rata-rata orang yang kerja sama proyek pemerintah, hati mereka gelisah. Bagaimana Ustaz? Kalau kita nggak turutin, kita nggak dapat pekerjaan. Kita turutin, tahu jelas-jelasan bahwa uang negara dimakan mereka dengan cara yang tidak halal. Bahkan lebih besar dari keuntungan yang mengerjakan proyek. Nanti mereka bilang ad-darurat tubihul mahdurat. Artinya yang darurat membolehkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa betul darurat? Kalau dia bakal mati kelaparan, lain masalahnya. Ini hanya untuk memperkaya diri. Maka Allah bilang siapa-siapa ya yang berhijrah di jalan Allah, waman yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wasa. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Dia akan menjumpai kesempatan yang amat banyak dan keluasan. Bumi Allah luas. Waman yakhruj yawma yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Waman yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Dan siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah di jalan Allah, thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah, kemudian kematian menjemput dirinya. Dia baru keluar dari rumahnya, datang kematian menjemput dirinya, dia telah mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dosa-dosa yang lampau Allah ampuni. Allah bilang wa kana Allahu ghafurur rahim, maka Allah terhadap apa-apa yang dilakukan di masa yang lampau ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kana di sini menggambarkan semua dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah. Jadi kita lihat orang yang berhijrah di jalan Allah ini, Allah akan buka baginya kesempatan dan keluasan yang amat luas. Yang penting beriman, yakin kepada Allah. Cuma orang kalau sudah mapan, sudah biasa senang, hidupnya terjamin, fasilitas hidupnya juga mewah. Orang seperti ini kalau diajak berhijrah berat, apalagi kalau sampai dia akan kehilangan miliknya. Betul nggak? Nah, ini cobaan yang besar. Begitu juga ulama-ulama kalau sudah punya status, sudah punya pengaruh, sudah punya ini, banyak dari mereka yang takut kehilangan pengaruhnya, kehilangan pengikutnya kalau menyampaikan kebenaran. Ini banyak terjadi. Tapi bagi orang yang berhijrah di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah, Allah berikan keluasan kesempatan. Kalau di dunia dia tidak dapatkan, wal akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala taqilun. Yang Allah sediakan di hari akhirat lebih baik lagi bagi orang yang bertakwa. Apa kalian tidak berakal? Kita hidup di dunia ini singkat dan cepat. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Betapa cepatnya berlangsungnya kehidupan dunia ini. Jadi apalagi yang kita mau pertahankan? Yang penting hati kita hadapkan ke hadapan Allah, mengharapkan ridhonya, berjalan di atas petunjuk Allah, mengikuti Rasulnya, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Ada orang bilang, Ustadz mau mendirikan negara Islam. Saya bilang, siapa yang bilang? Negara semuanya sudah Islam. Langit bumi sudah tunduk Islam kepada Allah. Termasuk jantung kamu bukan bekerja dengan apa? Dengan kendali kamu, tapi tunduk pada Allah. Jantung kamu, paru-paru kamu, kedua ginjal kamu, pencernaan kamu, begitu juga pembuluh darah kamu, syaraf kamu, otot kamu, tulang-tulang kamu, semuanya bekerja dengan mengikuti hukum dan aturan Allah. Betul tidak? Yang perlu diislamkan jiwa kita, bukan negaranya. Dan kita dalam mengajak orang untuk kembali kepada Allah bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara ancaman.
Ini ajakan untuk kemuliaan, siapa yang mau untuk dirinya, yang tidak mau, kerugiannya kembali kepadanya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Cuma kewajiban kita sebagai ulama, sebagai orang yang beriman, untuk menyampaikan, mengajak, mau nggak kalian berserah diri kepada Allah sebagaimana langit bumi tunduk berserah diri kepada Allah. Kalau kalian menolak, kalian minoritas dibandingkan alam raya, langit bumi, semuanya tunduk pada Allah. Dan hidup kalian singkat dengan kesombongan kalian. Kelak di saat kalian menghadap Allah, kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi tidak terfikir dalam benak kita untuk mendirikan negara Islam. Negaranya sudah Islam. Langit buminya sudah Islam, mataharinya, bulannya, bahkan organ tubuh kita semua tunduk pada Allah. Nah, yang perlu untuk diislamkan jiwa-jiwa kita yang masih menentang, membangkang. Mereka-mereka yang masih merasa sombong, bangga dengan milik mereka. Oleh karena itu Allah bilang, aslam tuh mau nggak kalian berserah diri? Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau menyambut, berarti mereka mengikuti petunjuk Allah. Wa in tawallaw fa inna ma'alaikal bala. Kalau mereka menolak, berpaling, tugas kamu hanya menyampaikan, wahai Rasulullah. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha tahu, melihat hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain, wa ma 'alar rasuli illal balaghul. Tugas Rasul hanya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ini para dai, para ustadz, jangan kalian dalam menyampaikan pesan amanat Allah, seolah-olah yang kalian sampaikan pesan kalian, kepentingan kalian. Kalau menyampaikan pesan Allah, kalian sampaikan dengan tulus, ikhlas, disambut untuk mereka kebaikannya. Ditolak, kamu telah menjalankan kewajiban kamu. Jangan pernah berhenti ulama, ustadz, kiai, atau orang yang beriman siapapun dia, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Jadi kalau seandainya kita bareng-bareng, Ustaz Muhammad Krisna ini kan sudah di ujung perjalanan. Kalau Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Ondi masih orang bilang di awal perjalanan. Jadi orang-orang seperti kita ini, harapan kita cuma betul-betul dari iman kita kepada Allah, dan kita berharap untuk dijaga, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dari apa? Sedikit persembahan yang kita lakukan. Tidak sebanding dengan nikmat Allah. Kita malu kalau kita bicara tentang perjuangan sahabat nabinya, keluarga nabinya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap dengan rahmat kemurahan Allah kita disatukan bersama mereka. Dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Ini ayat berapa? Ayatnya ayat 2:18. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wa jahadu fi sabilillah, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Maka bahagia sekali orang-orang yang berhijrah untuk bersatu dengan Rasulnya. Begitu juga kaum Ansar yang mengampung dan menerima kaum Muhajirin dengan penuh kecintaan kelapangan di hati mereka. Mengutamakan juga kaum Muhajirin melebihi perhatian mereka untuk keluarga mereka, rumah mereka. Mereka sediakan untuk kaum Muhajirin. Harta mereka juga mereka tawarkan untuk apa? Dipersembahkan kepada kaum Muhajirin yang berdiam di rumah mereka. Ini betul-betul merupakan gambaran dari orang-orang yang mengutamakan Allah, hari akhir, dan hati mereka selalu ingat kepada Allah. Mereka lah orang yang meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah satukan kita bersama mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadikan Allah dan hari akhirat sebagai tujuan hidup kita. Dan banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Selalu menjadi pengingat kita. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha bijaksana. Kita selalu mengingat Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
Begitu kita lupa kepada Allah, tidak ada satupun yang kuasa untuk menggantikan Allah bagi kita semuanya. Man wajadallah wajada kulla syai'. Yang menemukan Allah, dia temukan segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segala sesuatu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa ya. Jadi kita belajar dari orang yang berhijrah dan contoh-contoh dari orang yang berhijrah sudah dipaparkan tadi oleh Ustaz Hussein. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, saya Muhammad Krisna, Odi Saputra dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.